Hai, selamat datang di podcast Starting Point. Starting Point adalah podcast yang dikelola oleh Pusat Studi Perdagangan Dunia Universitas Gadjah Mada. Mengangkat nama Starting Point, podcast ini akan menjadi titik mula bagi diskusi menarik tentang ekonomi sirkular untuk kebijakan pembangunan Indonesia yang berkelanjutan. Mengundang pembicara keren dan berpengalaman, kita akan gali kisah sukses inisiatif ekonomi sirkular dari berbagai sudut. Masing-masing dari kita bisa jadi agen perubahan dunia yang lebih baik. So stay tuned for more inspirations. Starting Point, start your act now. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau Anda tergerak dengan podcast ini, maka Anda mulai bergeraklah untuk menggerakkan. Menggerakkan siapa? Diri sendiri dulu. Itu ya, pesan kita adalah diri sendiri dulu. Halo semuanya, selamat datang di Starting Point Podcast. Di episode kedua kali ini, saya Tiffany Tiara akan membawakan suatu topik yang sangat menarik. Nah, kalau di topik pertama, di episode pertama kita sudah bicara soal konsep ekonomi sirkular. Jadi kita bicara soal mungkin secara teknis gitu ya, apa sih ekonomi sirkular. Nah, hari ini kita sudah kedatangan sosok yang sangat spesial yang akan memberikan sebuah cerita, memang bagaimana sih kalau hidup secara sirkular itu. Nah, hari ini kita sudah kehadiran Bapak Jos Handani dari Rumah Inspirasi Jogja. Kepada Pak Jos, selamat datang Pak. Terima kasih. Apa kabar Tiffany? Baik Pak, apa kabar juga nih Pak Jos? Baik, sehat tapi tidak waras. Oh, kenapa itu Pak? Kalau waras nanti nggak berkreasi. Oh betul, nah itu menarik banget ya kan. Baru mulai aja nih udah kelihatan nih uniknya di mana. Nah, mungkin untuk memberi sedikit gambaran gitu ya teman-teman. Pak Jos ini adalah seseorang yang tadinya tuh awalnya tour guide gitu, terus sekarang jadi praktisi sustainable living gitu ya, mungkin hidup secara ramah lingkungan dan juga jadi mungkin apa ya, penggiat isu-isu lingkungan juga gitu ya Pak. Nah, kepada Pak Jos, menurut saya ini sangat menarik gitu Pak. Pak Jos ini kan juga katanya sudah hidup lebih dari 13 tahun itu minimal plastik, nah itu bagaimana tuh? Nah, terus kalau dari Pak Jos sendiri, sebenarnya apa sih Pak yang menjadi turning point dari Pak Jos untuk hidup seperti ini gitu, untuk hidup secara ramah lingkungan, secara sirkular? Apa starting point-nya, titik mulanya dari Pak Jos ini apa? Ya, baik Tiffany, terima kasih banyak. Hai, apa kabar? Sok ganteng. Jadi gini, sebetulnya kalau ditanya tentang betulkah sudah 13 tahun, itu kalau 2008 sekarang sudah berapa tahun ya? 13 ya? Iya betul. 13. Ya, 13 tahun. Dari 2008 dulu kami mulai belajar untuk pertama menolak tas belanja dari plastik sekali pakai. Itu yang kami lakukan. Kenapa? Karena pada waktu itu kami ngerasanya kok ini kan lama ya, dan tidak terurai sebetulnya plastik kan jadi mikroplastik gitu ya. Dulu kami belum sampai melihat bahwa itu menjadi mikroplastik, hanya ini lama nih. Terus kita belajar juga ini bahannya dari minyak bumi. Nah, akhirnya kan kita mikirnya kok kurang ajar ya kita ini cuman dipakai sebentar pakainya minyak bumi, sehingga itu pertama kali yang kami kendalikan ya. Terus kemudian kami membuat tas belanja sendiri, kemudian membuat takekura bag, sekarang dikenalnya begitu ya. Tapi waktu itu membuat komposter sendiri dari bahan-bahan rumah gitu. Intinya adalah kami ingin bertanggung jawab akan sampah atau limbah yang kami hasilkan sendiri. Intinya di situ. Dan pada perkembangan kemudian kami belajar terus untuk bagaimana sih semakin lebih sedikit lagi, less and less and less. It is impossible that we can live with zero waste. It's impossible right now. Tapi paling enggak kita bisa mengatakan bahwa I'm living with less and less and less waste. Nah, caranya bagaimana? Ya tadi yang kita bilang tadi, dari satu persatu dulu. Itu yang kita lakukan. Jadi selama perjalanan 13 tahun ini tidak langsung sekalian 13 aku sudah tidak membuat sampah dari ini itu. Pada perjalanan kemudian kita mulai juga berpikir bahwa kok masih ada sampah ya dari bungkus pasta gigi, cupnya. Cupnya itu kan kalau dulu cup pasta gigi itu bahannya jelas. Dari kayak timbel gitu loh, kayak aluminium, jelas satu bahan. Yang sekarang ini campuran masalahnya. Plastik nggak masuk, kertas nggak masuk, kaleng juga nggak masuk. Nah itu yang membuat kami berpikir keras bahwa kok aku masih nyampah ya.
padahal itu untuk aku sendiri, tapi kenapa masih nyampah? Sehingga kami membuat pasta gigi sendiri, kemudian pasta gigi sendiri, sabun. Kebetulan karena kami hanya mengkonsumsi minyak kelapa ya, tidak minyak sawit. Ya kembali lagi kita take action ya, bahwa kita tidak setuju dengan cara mereka membuat perkebunan minyak sawit, dan kita sudah belajar bahwa minyak kelapa jauh lebih baik daripada minyak sawit. Sehingga kami mulai beralih ke minyak kelapa. Selain kalau minyak kelapa kan satu, kita bisa beli isi ulang. Kalau minyak sawit harus sudah dipack dengan bahan yang sekali pakai, bahannya bagus lagi, tahan lama banget gitu kan. Nah itu sehingga dari itu pun juga kita olah itu menjadi tempat belanja kami, jadi bekas-bekas minyak sawit pabrikan itu yang 2 liter itu kita olah jadi tas. Itu jadi tas belanja kami. Kalau kita belanja ke pasar, belanja yang amis-amisan, basah-basahan, kita pakainya itu. Karena kualitasnya bagus ya, sampai sekarang pun udah puluhan tahun kami pakai ya nggak masalah. Tetap kami pakai gitu. Nah begitu awalnya. Kalau turning point, saya pikir karena kami mulai melatih kesadaran bahwa manusia diciptakan paling akhir oleh Tuhan itu terakhir. Pilihannya cuma 2, keputusannya 2, merawat atau merusak. Kami membuat keputusan untuk merawat. Satu itu, yang kedua juga ya kesadaran bahwa semua orang itu memakai unsur alam. Anda mau bicara apa? Bisnis, pasti pakai unsur alam. Saya mau nanya, kalau ada ketemu atau pendengar yang pernah tahu ada orang yang dari lahir sampai mati tidak pernah memakai unsur alam sekalipun, kasih tahu. Kasih tahu ke Tiffany, kasih tahu ke tim di sini. Saya akan datengin orang itu, nggak mungkin. Semua unsur hidup kita sampai mati kita pun memakai alam. Nah, kesadaran itu yang terbangun untuk kita melakukan sesuatu akhirnya. Kalau dibilang juga ada sih turning point, spiritual life point gitu, tapi kan itu sebagai salah satu yang kita memperkuat diri untuk melakukan lebih. We give back to the nature. Nggak kita harus ambil dulu, tapi what can we give back to the nature. Oke, menarik sekali. Menurut saya tadi Pak Jos ini sudah membagikan bahwa itu yang penting adalah soal value-nya ya Pak ya. Kita nggak, yang penting itu adalah cara hidup yang ramah lingkungan itu ya. Kita ngerti kenapanya itu ya Pak. Yes. Value-nya itu apa. Why-nya harus kuat. Yes, betul banget. Nah, tadi mungkin udah disebut soal apa aja sih yang dilakuin dia oleh Pak Jos dan juga keluarga. Nah, kalau dari Pak Jos sendiri, ini memang munculnya dari Bapak sendiri atau memang ada satu inspirasi atau mungkin tokoh tertentu atau mungkin momen yang mungkin menginspirasi Bapak kayak ini nih inspirasi saya untuk apa ya, untuk mengadopsi cara hidup sirkular. Kalau bicara tentang inspirasi siapa tokoh ya, aku sih nggak mengingat itu ya. Tapi yang kami prinsipkan adalah tadi ya, dari situ I have to do something gitu kan. Jadi kita nggak hanya pada satu poin bahwa punya pemikiran tapi tanpa melakukan. Karena dalam bahasa Jawa pun juga itu memperkuat value Jawa mengatakan ngilmu kelakone kanthi laku. Jadi ya kalau kita sudah punya ilmu kan macam-macam. Agama itu ilmu. Kadang kita salah mengartikan bahwa agama itu laku, enggak, agama itu ilmu. Apa yang kita dapat di sosial kita, di sekolah itu ilmu semua kan. Nah, bagaimana kemudian ilmu itu kita wujudkan dalam laku, dalam action. Nah, itu sebetulnya ke situ. Kalau ya kebetulan karena saya punya dapat kesempatan ke Belanda, saya pernah dapat kesempatan ke Kanada, beruntung ya karena keberuntungan semata. Tapi saya yakin bahwa semesta sudah mengatur. Nah, di situ juga saya menjadi lebih banyak melihat bahwa ini visible kok dilakukan gitu loh. Kalau di sana pakai pendekatan law enforcement, it work. Tapi kemudian kita jangan lupa law enforcement yang mereka lakukan itu punya sejarah panjang untuk social education. Nah, itu yang mungkin mesti ruh itu kita kembalikan. Makanya niatan juga dari kami sendiri, kami kan kemudian dari latihan kesadaran kami kemudian sedikit lebih tahulah tentang jagat alit dan jagat ageng. Jadi mikrokosmos dan makrokosmos kan. Jadi apapun itu, makrokosmos itu bergeraknya mengikuti mikrokosmos. Bukan sebaliknya loh. Seharusnya mikrokosmos menggerakkan makrokosmos. Sekarang yang terjadi makrokosmos menggerakkan mikrokosmos. Ini mesti kita balik kan. Sehingga kalau kita bicara tentang orang-orang tertentu yang memberikan referensi, pasti semua orang punya referensi ya, apapun itu kan. Tetapi kita lagi kan, orang punya referensi. Kena mic. Orang punya referensi, tapi nggak melakukan, sama aja kan. Kuncinya adalah di do, that's the key. Gitu. Sehingga itulah yang membuat kami untuk terus kembali melakukan, kemudian
dalam perjalanan kami ya kami terus belajar karena life is a process apapun itu gitu. Oke, setuju banget. Tadi saya tertarik dengan poin do. Itu karena apa ya? Menurut saya teori ekonomi sirkular juga banyak ya Pak. Teori ramah lingkungan tuh udah di luar sana sangat banyak, sangat tersedia di hadapan kita saat ini gitu. Dengan ada di internet gitu-gitu ya, dengan adanya mungkin tokoh yang menyuarakan juga. Nah, tapi kan do ini kan tidak mudah gitu ya Pak. Apalagi untuk hidup dengan cara ramah lingkungan itu kan butuh apa ya? Niat, butuh keberanian, betul, butuh energi, butuh extra care gitu ya. Nah, kira-kira apa yang menjadi apa ya pendorong Pak Jos ini untuk secara konsisten Pak hidup selama bertahun-tahun dan bahkan mungkin step up gitu ya Pak, dari awalnya mungkin cuma sekedar mengurangi plastik, terus lama-lama oh saya juga mau deh memproduksi barang-barang ramah lingkungan juga. Itu kan ada tahapannya. Kira-kira apa gitu yang membuat Pak Jos ini bisa konsisten? Ya kalau dari poin 1, poin 2 sebelumnya yang kita bicarakan itu sebetulnya satu proses yang continuity gitu loh. Jadi dalam proses belajar itu ketika kita ngerti bahwa I'm feeling a lot better when I don't, trash plastic especially ya. Nah, it feels better gitu loh, dan it feels good sehingga dari situ kita ngerasa bahwa sebagai makhluk ciptaan Tuhan yang terakhir manusia diciptakan tadi kan keputusannya untuk merawat atau merusak. Nah, itu jadi satu kunci awal sehingga I can do better with this, Sehingga dari yang kemudian membuat pasta gigi sendiri karena tidak mau nyampah. Kemudian membuat juga sabun alami untuk mandi karena itu permanent culture ya. Kita setiap hari harus butuh pasta gigi. Yang butuh sih. Ada juga sih yang nggak usah pakai pasta gigi. Cukup dengan gosok gigi pakai tangan. Fine, itu pilihan. Tapi kemudian kayak misalnya produk-produk yang kami pakai seharian itu yang kami kemudian produksi. Kalau bicara tentang bagaimana menjaga continuity-nya ya it just feels good gitu loh. Jadi ya sudah. Ini menjadi satu gaya hidup kami ya akhirnya ketika kami lakukan, bahkan sampai saya anak-anak saya juga mau belanja beli makanan ya sudah bawa wadah sendiri, entah rantang entah itu nggak boleh nyebut merek ya nanti dikira endorsement. Ups, yang gitu, ada itu ya, kita misalnya beli pecel lele nih misalnya kan yang paling gampang kan karena lauk sejuta umat gitu ya. Jadi kita bawa wadahnya 3, ini untuk wadah lelenya, ini wadah wadah untuk sayurannya, lalapannya, ini untuk wadah sambel. Nah, itu sudah otomatis begitu. Misalnya belanja ke pasar pun juga, ya bagaimana kita tanpa plastik ya. Akhirnya kita bawa wadah sendiri. Kita harus punya rencana dong. Kita juga belajar lebih well organized. Ya tidak semuanya harus well organized ya, tetapi paling tidak ada satu poin yang dimana kita harus lakukan itu. Ada list belanja kita mau beli belanja merica, bawa wadah dong. Wadah pakai wadah kecil yang tadi itu kecil, nanti ada tutupnya gitu kan, terus tinggal ditimbang masukkan ke situ. Udah kita nggak terima plastik, sehingga itu menjadi bagian hidup yang we feel good tanpa kita tanpa kita ada motivasi untuk nanti akan dilihat orang, nggak sama sekali karena kami merasa bahwa this is my problem, I have to finish my own problem, I have to be responsible. Sebetulnya arahnya ke situ gitu loh. Oke, berarti penekanannya memang kembali kepada diri sendiri. Mungkin ini juga nyambung ya teman-teman kalau sudah mendengarkan di episode pertama. Memang semua itu kembali ke individu ya Pak. Kalau memang dari individunya aja tidak move to do something, ya jangan deh kita ngomongin keluar-keluar dulu gitu ya Pak. Yes. Oke, menarik banget teman-teman. Oke, tadi mungkin dari Pak Jos sudah menceritakan nih dari level motivasi diri sendiri gitu ya Pak. Kita sekarang coba beranjak ke mungkin skala yang lebih besar gitu, ke sekitar, ke keluarga gitu. Kan di sini berarti Pak Jos kan nggak sendirian melakukannya. Bapak juga membawa anggota keluarga Bapak untuk menerapkan cara hidup yang demikian. Ya. Nah, itu awalnya gimana sih Pak? Susah nggak sih gitu? Maksudnya untuk ngajak anggota keluarga untuk bisa nih menerapkan gaya hidup yang demikian. Nah, ini yang menurut banyak orang aneh. Oh ya? Kami nggak kesulitan sama sekali. Seingat kami juga nggak kesulitan, nggak harus bahasa Perancisnya ngoyak-ngoyak anak untuk ikut ngejar-ngejar anak harus melakukan itu enggak ya. Tapi ya itu tadi kan orang yang paling dipercaya oleh anak-anak itu siapa kalau bukan orang tuanya. Itu yang kunci yang pertama dulu kan, makanya hati-hati berbicara kepada anak, jangan sampai menciptakan trauma-trauma sampai masa depan. Karena anak percaya hanya kepada orang tua. Dari kecil mereka hanya lihat orang tuanya, ini bapak sama ibu. Nah kalau kami, prinsip kami, kenapa kami kemudian membuat nama Rumah Inspirasi Jogja. Follow IG-nya. Nanti ada Pak di bawah ya. Oh iya.
Ini sini. Sini. Rumah Inspirasi Jogja karena maknanya adalah segala sesuatu inspirasi yang baik harus datangnya dari rumah dulu. Jangan mengharapkan inspirasi yang baik dari luar rumah, tapi dari rumah, kembalikan mikro lagi. Sehingga kalau dalam mengajak anak-anak kami pun sampai yang paling kecil waktu itu Semesta namanya, itu bahkan baru saja lahir, itu kami sudah belajar itu kan, jadi dia bertumbuh dengan sudah lifestyle yang baru, sehingga mau nggak mau kan data-datanya sudah baru, kan gitu, memorinya sudah baru, sehingga itu yang dia ikut lakukan. Kalau tantangannya ke anak-anak adalah ketika kita dulu membuat sekarang disebut sebagai eco-bricks, kita dulu menyebutnya proyek botol, bahkan waktu itu kami hanya kepengen bahwa plastik tidak dibakar, akhirnya kami memutuskan untuk dimasukkan, dikunci ke dalam botol. Itu bahkan sebelum eco-bricks itu masuk ke Indonesia gitu loh. Tapi kami tidak menyebut eco-bricks, proyek botol. Intinya supaya tidak dibakar, karena kita sudah belajar plastik dibakar menjadi dioksin menjadi biang kanker, akumulasi 20-30 tahun. Nah konyol lah kita kalau sudah punya ilmu tapi tetap melakukan. Dalam ilmu agama pun begitu, kalau agamamu melarang kamu masih melakukan, ya itu yang namanya dosa kan, dalam tanda kutip. Sehingga kesulitan-kesulitan yang kami hadapi adalah ketika waktu itu bagaimana konsisten untuk terus melaksanakan eco-bricks ini berat banget. Kalau teman-teman di rumah, Tiffany juga boleh nyoba aja, penuhin satu botol dulu sebagai your personal trash bag. Ya, jadi dibawa kemana-mana gitu, yang 600 mili dulu lah. Nanti kalau Tiffany punya sampah yang dari plastik terutama sekali pakai, masukkan ke situ, dikunci. Tahan berapa lama kita pengen tahu. Tapi kami sudah melakukan itu berarti 2014, 7 tahun. Dan kami masih tetap melakukan. Terutama ya karena kami nggak banyak itu, makanya it feels good because I don't have to be worried about, am I going to contribute, trashing the earth dan segala macam kan. Itu yang karena kami minimum sehingga enak gitu loh. Coba bayangin kalau misalnya, nah gini deh, selama COVID ini kan hampir 2 tahun ya. Itu sampah kami itu tas plastik besar itu 6 anggota keluarga. It's unbelievable. Saya sendiri juga, ini sampah kita segini ya. Itu pun bagi kami juga wah banyak ya, karena akumulasi kan. Sehingga itu yang kemudian membuat kita bahwa, karena tadi seneng deh, coba Anda kalau nanti tirukan itu, lakukan, seneng bahagianya. Kenapa? Karena semua kita memakai unsur alam. Apa yang bisa kita berikan untuk alam? Ya tingkah laku kita, bagaimana kita melakukan alam kan gitu. Termasuk juga menyadari bahwa kita bagian dari alam kan. Misalnya kita menyitir satu arti kata dalam Islam. Islam artinya apa? Rahmatan lil alam. Jelas kan? Rahmatan lil alamin. Jadi paling tidak itu menjadi tonggak kita, untuk alasan kuat kita untuk melakukan do something for the nature kan. Nggak cuma nature yang do something for us, tapi kita juga memberikan sesuatu kembali untuk alam kita. Oke, menarik banget. Ini satu mungkin bottom line yang bisa saya dapatkan dari tadi nih, dari obrolannya Pak Jos ini, itu adalah soal value ya Pak. Lagi-lagi mungkin penekanan pada value ini yang kemudian membuat melakukan segala hal itu jadi lebih lebih bermakna gitu. Tidak hanya sekedar melakukan sesuatu semata-mata untuk imbalan, untuk dilihat orang atau ngetren gitu. Karena kan sebenarnya khawatirnya gini Pak, takutnya orang itu ngelakuin misalnya nih, oke deh aku mau transisi ke ramah lingkungan. Kenapa? Soalnya teman-temanku pada kayak gitu nih. Karena lagi tren nih, kayaknya sekarang eco living itu kayak ngetren deh. Nah, kan tentunya kita nggak mau ya Pak. Maksudnya gaya hidup seperti ini tuh jadi jadi tren doang gitu. Kita pengennya memang ya melakukan ini karena memang kita tahu gitu alasannya apa. Nah, dari Pak Jo sendiri gitu, mungkin dari pengalaman tadi Bapak menerapkan ke keluarga atau mungkin ke sekitar gitu, ke masyarakat sekitar. Kira-kira gimana sih Pak biar kita itu paham perilaku ramah lingkungan, perilaku sirkular ini not just as a trend gitu. There's the value gitu behind it. Kira-kira seperti apa gitu Pak memperkenalkan dan memperluaskannya gitu? Sebetulnya ada satu cara simple untuk mengenalkan bahwa do you love yourself? That's the question. Okay. Setiap orang hukum alam itu ketika sudah mencapai umur 15-16, semuanya mau tanya ke Tiffany juga ya. Tiffany pernah nggak bertanya selama hidup ini? Tiffany sekarang umur 16 kan ya? Waduh, semoga ya Pak, semoga masih. Sekarang taruh kata umur 22 misalnya. Oke, betul Pak memang. Oh, gitu ya.
satu kali tebakan dapat gelas. Iya betul. Jadi umur 22. Nah selama umur 22 itu pasti pernah bertanya, what do I live for? Yes. Pasti, semua orang itu hukum alam kok. Proses saya mulai umur 12 tahun sayangnya gitu. Wah. Tidak umur yang 15-16. Mulai SMP itu udah mulai aku hidup buat apa sih? Apa sih fungsiku di dunia ini? Sebetulnya the quest itu harus dihadirkan lagi. Kamu hidup untuk apa? Do you love yourself? Jadi namanya self love. Dari dulu makanya kami di secara pribadi keluarga dan secara Rumijo sendiri tidak pernah bilang save the earth. Never. Oh, oke. Save yourself. Oh, oke. Wow, ini menarik nih. Saya belum pernah dengar nih model seperti ini. Save yourself. Kenapa? Kita punya sejarah panjang bahwa bumi ini pernah terkena meteor. Terus dinosaurus dikabarkan musnah. Kalau dinosaurus yang gede musnah, apalagi yang lebih kecil kan gitu kan. Terus kemudian apakah bumi hancur? Siapa yang hancur? Yang tinggal di situ. Yang ada di gitu. bumi. Bumi tetap ada. Save yourself. Zaman Nabi Nuh misalnya. Ada banjir bandang. Dalam cerita ya, kita tetap amini itu sebagai cerita pesan yang baik ya. Apakah juga kemudian bumi hilang, tenggelam dengan air? Siapa yang tenggelam? Kita, makhluk. Sampai kemudian dikabarkan Nabi Nuh itu membawa sepasang hewan, kemudian membuat create a new world gitu kan. Itu kan yang kembali lagi disadarkan lagi bahwa self love, salah satu bentuk self love adalah you love yourself, makanya you want this place to be a better place. Harusnya anak-anak kuliah sampai ke bawah sampai ke SD itu teriaknya kenceng, stop it, this is my future, gitu loh. Harusnya teriak kenceng, tapi jangan cuma teriak, lakukan sesuatu. Kalau kamu teriak kenceng tapi kamu masih melakukan, kayak misalnya gini nih, cara kerasnya gini, kita ada yang teriak-teriak, wah kapitalis lu, tapi produk-produknya masih lu pakai, ya percuma kan gitu kan. Jadi paling tidak bagaimana bentuk self love itu betul-betul kita wujudkan bahwa aku melakukan ini karena untuk diriku sendiri. Ketika bumi ini tidak selamat, pasti nggak ada yang selamat. Ketika kamu menyelamatkan dirimu, kembalikan mikro ke makro lagi. Jadi kalau sebetulnya nggak apa-apa dimulai dengan seperti itu tuh nggak apa-apa. Cuman bagaimana kemudian akseslah ke orang-orang atau bagian tertentu yang bisa melakukan lebih sustainable, lebih lama gitu ya. Nah itu menjadi satu bagian untuk memperkuat mereka. Mulainya nggak apa-apa. Oh karena itu si siapa namanya sekarang kita bilang siapa ya, Raisa melakukan itu loh. Raisa melakukan itu, aku juga pengen lakukan. It's okay, fine. Start at one point gitu kan. Tapi starting at one point itu harus kita lalui juga dengan another point. Ada satu yang kita tuju, bukan untuk tadi Tiffany bilang tidak untuk didapatkan apa segala macam tuh. Ya memang harusnya seperti itu. Karena apa? Self love is the true unconditional love. Wah, dalam banget ini kayak filosofi cinta jadinya. Dengan saya dokter cinta. Oke, menarik sekali teman-teman. Tadi mungkin ngomongin menyelamatkan bumi ini malah jadi ngomongin cinta tadi kan. Nah, tapi memang core-nya di situ karena Pak Jos tadi mengingatkan bahwa ya if you love yourself dan apa ya, kalau dari diri sendiri aja udah cinta kemudian akan berpengaruh pada perilaku kepada hal lain juga. Betul. Gitu ya Pak. Siap, mantap, keren banget Pak. Oke Pak Jos, tadi kita sudah bicara soal bagaimana nih menerapkan apa sih lifestyle ramah lingkungan di tingkat keluarga. Sekarang kita coba tarik ke tingkat masyarakat gitu ya. Kira-kira bagaimana sih pengalaman Pak Jos berupaya untuk mungkin mengajak atau mungkin menyarankan atau apalah bahasanya, mungkin memberdayakan gitu ya masyarakat di sekitar, tetangga-tetangga buat juga menerapkan gaya hidup yang ramah lingkungan gitu. Kan tentunya ini juga bukan proses yang sebentar ya Pak, pasti panjang gitu. Dan bagaimana apa saja yang dihadapi gitu, pasti ada tantangannya dan seperti apa kira-kira bisa menghadapinya. Karena saya yakin juga pasti ada nih teman-teman di rumah yang mungkin secara diri sendiri sudah punya kesadaran, tapi mau ngajak mungkin teman sekitar, tetangga tuh masih susah, atau mungkin rasa takut, atau mungkin khawatir, aduh nanti kalau dibilang orang aneh gitu gimana ya. Nah itu mungkin Pak Jos bisa bercerita nih kira-kira bagaimana Pak Jos menghadapinya. Jadi setiap hari itu kami itu, tapi kayaknya waktu itu weekend deh. Setiap weekend kita keliling ke kampung.
Jadi kita mengutin sampah-sampah plastik yang berserakan itu kita kunci ke dalam botol supaya nggak dibakar. Karena kita sudah tahu kalau dibakar jadi dioksin. I love my children. I don't want them to get dioxide. Sehingga itu yang kami lakukan. Terus kemudian kalau ada orang nanya mendekat gitu, nanya baru kita kasih tahu. Kita nggak ngasih tahu dari awal. Ini jangan dibuang ya karena akan begini. Kita bahkan sampai saat ini di society kita bilang peraturan dibuat untuk Dilarang. dilanggar kan. Dilanggar ya benar-benar. Fani sehat. Agak pusing. Jadi peraturan dibuat untuk dilanggar. Makanya kita perlu buat apa sih? Kesepakatan. Kita bikin kesepakatan. Kita mau bilang apa? Kesepakatan dibuat untuk dilanggar. Nggak ada ceritanya itu. Quote-nya nggak nemu gitu loh. Sehingga itu yang kami lakukan. Terus kemudian mereka mulai nanya ke kami kenapa sih begitu. Akhirnya kita jawab. Nah hasilnya sekarang seperti apa? Dulu kita hanya anak-anak aja yang kita libatkan. Tapi sekarang yang terjadi adalah kira-kira perjalanan dari 2011 sampai 2016-17 akhirnya masyarakat berhenti nyampah ke sungai. Dan plus kita bikin sejak tahun 2012 kita bikin wisata desa. Uniknya wisata desa yang kami kembangkan itu sampai sekarang itu tidak minta dana dari manapun dan tidak membangun apapun, berjalan dengan baik. Itu juga yang membuat motivasi tambah lagi buat mereka. Desa kita dikunjungin loh, malu dong kalau kita kotor. Dulu yang tak suruh ngomong orang-orang asing itu, tamu-tamu asing. Ya, misalnya mereka nggak ngerti bahasanya, pura-pura ketemu orang lokal bilangin ya, ajak ngobrol nanti aku terjemahin. Nah dari situ mereka jadi ngerti, oh ada ekspektasi kita mengundang orang, mereka pasti akan mendatangkan devisa. Karena dari situ pun RT sendiri punya pemasukan dari orang-orang yang datang dan segala macam. Sehingga itulah kalau bilang tantangannya ya waktu. Waktu kita nggak bisa berharap bahwa itu akan dengan serta merta ya. Karena kita bicara tentang mindset dan perilaku. Itu tidak akan cepat untuk mengubahnya sedemikian rupa sehingga. Oke, mungkin tadi yang aku petik juga adalah Pak Jos ini berusaha menempatkan partnernya gitu ya, maksudnya warga sekitar itu sebagai ya partner gitu, tidak ada yang merasa lebih tinggi sehingga berhak untuk menyuruh sesuatu gitu ya Pak. Jadi karena merasa bahwa yuk kita sama-sama gitu, rasa apa belonging terhadap oke ini punya kita sama-sama kok. Kalau misalnya kita punya kesadaran bahwa kita harus jaga ya pasti itu akan menjadi satu yang mengikat gitu ya. Tapi mungkin sedikit tambahan tips ya, waktu itu untuk menggugah mereka itu adalah pakai media. Jadi waktu itu kan suka ada pertemuan bepek-bepek ya. Gitu. Nah terus aku minta izin, nanti aku boleh nggak nunjukin foto-foto yang aku ambil sekitar. Nah ketika di foto gitu mereka bilang, ini gak ada dewe toh, kayak ngono toh. Karena di media gitu loh. Tapi kalau mereka ngelihat seharian kayak, it's okay, it's something normal every day that we just pass through and we see every day there's nothing wrong. Tapi ketika ditunjukkan di layar gitu, loh kok reget. Itu salah satu tips ya untuk mulai. Oke, mungkin berarti Pak Jos ini berusaha untuk membuat kesadaran bersama gitu ya. Jadi orang-orang terdorong ya karena memang motivasi sendiri gitu, bukan karena merasa dipolis gitu ya, atau diawasi oleh siapapun gitu. Dan mungkin yang bisa saya tangkap juga adalah Pak Jos ini berusaha untuk memberdayakan gitu. Mungkin kita bisa ngomong nih kaos ini, kaos yang keren ini, budaya, Pak Daya, Nak Daya, Rumijo. Nah, kira-kira lewat Rumijo ini bagaimana sih yang ingin pesan yang ingin dibawakan, misinya apa? Dan apakah memang lewat pemberdayaan itu Rumijo ini berusaha masuk ke masyarakat dan mungkin secara lebih luas juga gitu ya? Ya, jadi tapi sebelum saya bicara tentang ini, kaos ini bisa Anda dapatkan. Pesan berbayar. Sih, belum. Sebetulnya sudah ada yang mulai pesan, tapi aku malas ngerjakannya. Kalau mau bikin aja sendiri, contoh lah gitu loh. Cerita kaos ini ketika waktu itu saya masih di Bali, terus saya diminta jadi moderator dari Dinas Kebudayaan DIY. Terus saya minta sama Filiana waktu itu, Phil tolong dibikinin tas kaos budaya Pak Daya Nak Daya. Pesan begitu kan, makanya ada holistiknya di sini. Artinya terus saya minta izin, saya mau pakai kaos sendiri ya. Lu sudah disediakan kaos, mau pakai kaos sendiri. Kalau nggak boleh pakai kaos sendiri, nyari moderator lain. Ya wes, akhirnya kita datang dan ini saya ngobrol, yang saya wawancara waktu itu kan bukan wawancara sih, yang saya moderatori adalah profesor sejarah. Dari UGM juga. Kemudian mereka ternyata tertarik untuk ini. Ini pesan sebetulnya. Kalau kita bicara tentang budaya holistik, nggak hanya yang tangible, tapi yang intangible itu loh. Budaya intangible ini adalah merupakan awal mula dari produk tangibility. Kayak misalnya kita bicara budaya Pak Daya Nak Daya.
budaya kita tuh kebanyakan dibicarakan ya tari-tarian, gamelan, segala macam itu, nyanyian, itu tangible. Wujud dari intangibility. Tapi kita lupa, wong habis acara kebudayaan juga adanya sampah kan gitu. Itu kalau kita mau jujur loh ya, acara kebudayaan buang gitu, sampah, apa yang kita uri-uri gitu kan. Jadi saya menggugah lagi untuk masuk ke dalam, ke intangibility. Karena kayak responsible adalah, kena lagi ke responsibility itu adalah intangibility. Sehingga wujud dari ketika saya sudah tahu bagaimana bertanggung jawab, wujudnya adalah produk dari rasa tanggung jawabku gitu loh. Sehingga itu yang pesan yang mau tak sampaikan. Kalau bicara pemberdayaan, ya sekarang yang kita banyak kampanyekan adalah berdaya itu sayangnya pasti takarannya hanya di bidang kesejahteraan ekonomi. Sebetulnya nggak juga gitu loh. Coba bayangkan kalau orang nggak punya duit, oke lah punya duit ya, bisa hidup sehari-hari. Tapi dia tidak harus tidak harus khawatir untuk tidak bisa misalnya sekarang bicara tentang sabun aja bisa jadi masalah loh. Sabunnya habis, terus mandinya piye. Nah, kayak kami makanya kami sudah berdaulat. Dalam satu kesempatan ketika dengan mahasiswa-mahasiswa asing pada waktu itu ada mahasiswa Jerman bertanya, "Josh, how do you fight the system?" Because your product that you are using at your family end is the product of the big giant system. How do you fight them? Saya jawabnya apa? Biar serem nih ya. I don't fight the system. I create my own system. Saya tidak melawan sistem. Saya membuat sistem saya sendiri. Kami sudah berdaulat dari produk-produk itu. Bahkan sampai ke kaldu sudah kami bikin sendiri dan kami gunakan sendiri. Kalau ada orang bertanya, produkmu bagus ya mas, tapi kalau banyak produk-produk bagus tapi beberapa tahun kemudian nggak ada lagi. Bagaimana dengan produk Anda? Ya saya jawabnya, Ibu terima kasih pertanyaannya. Kami memerlukan dan menggunakan produk kami sendiri. Ya sudah itu jawabannya. Ada sustainability di situ kan, ada keberlangsungan. Kami tetap akan bikin karena kami menggunakan dan memerlukan gitu. Sehingga itu kalau konsep pemberdayaan, ya saya pikir dampak sampingnya adalah masyarakat akan berdaya secara pola pikir dan pola sikap. Dan itu akan lebih gampang membawa mereka kepada pemberdayaan yang berikutnya. Tapi jangan lupa pemberdayaan itu adalah berdaya, bertahan, berdaulat. Harusnya ke situ, kedaulatan. Oke, wah keren banget ini jadi kayak kuliah negara juga ya. Dalam negara. Dan menurut saya poinnya adalah soal ya membuat sistem tadi itu mungkin sangat tidak mudah gitu ya Pak ya. Pasti awalnya juga buat apa sih gitu kan. Tapi setelah menyadari alasannya, why is it matters gitu, dan juga dan bagaimana sistem ini pun juga sebenarnya pada akhirnya menguntungkan diri kita juga gitu kan. Pada akhirnya kita jadi nggak terlalu bergantung kepada mungkin kalau misalnya first say tiba-tiba ada shutdown gitu dalam industrinya kan nggak berpengaruh karena Pak Josh juga sudah bisa gitu kemudian menciptakan produk sendiri yang memang juga digunakan untuk diri sendiri gitu. Nah mungkin soal Rumijo tadi nih Pak, mungkin seberapa jauh sih Pak peran yang ingin Rumijo berikan gitu untuk masyarakat? Kami sudah mencoba untuk membalik ya, zero expectation, but accept everything. Jadi artinya yang kami lakukan biarlah mengalir begitu saja. Kalaupun ya akhirnya sih memang ya kemudian ada yang notice kami ya, terus kami diundang. Tapi kalau peran ke depan kita kepengen Rumijo jadi salah satu satu tempat untuk orang bisa lebih belajar lebih banyak tentang bagaimana mengembalikan atau memberi sesuatu lagi kepada alam. Meskipun kami masih belajar karena kami selalu percaya semua orang itu guru, semua orang itu murid gitu loh. Setiap orang ketika saya bicara dengan Tiffany cerita tentang proses yang Tiffany lalui, pasti saya akan belajar dari Tiffany. Sebaliknya juga begitu kan. Dari aku cerita, yang Tiffany tidak alami, aku alami. Yang aku tidak alami, Tiffany mengalami. Jangan nggak bisa bilang, lu masih muda, pengalaman lu ada. Karena beda. Jadi anak muda pun bisa menjadi pengajar buat yang lebih senior. Karena yang dialami berbeda, sangat customized, personalized banget gitu loh. Sehingga kalau ya tadi kembali ke harapan, kami sebetulnya ya zero expectation ya. Bahkan kami mencoba untuk tidak punya harapan apapun, kami hanya bisa berharap untuk diri kami sendiri, kami untuk terus melakukan dan kami kalau dianggap itu sebagai yaitu do, share, inspire,
Bahkan do tanpa share bisa inspire loh. Kalau kamu sudah melakukan tanpa kamu bagikan pun orang melihat kamu akan terinspirasi. Tapi kalau emang itu menjadi satu inspirasi ya kami hanya ikuti langkah kami. Follow our steps. Hanya itu yang bisa kami lakukan. Karena if you think that you are happy because we don't trash and it makes you happy, then make other people happy. As simple as that gitu kan. Ya itu tadi kami coba nggak punya ekspektasi apapun. Tapi kalau secara itu ya kalau kita dianggap menginspirasi dan kita dianggap mau berbagi ya oke, kita akan bagikan gitu loh. Tidak berharap untuk orang akan mengikuti, tapi paling tidak ini satu ilmu tambahan yang aplikatif. Karena berawal dari kami do kan. Sehingga mereka bisa bertanya apapun dan kami akan bisa jawab. Bahkan produk-produk sekarang yang jadi produk kami itu kami sangat bisa menjelaskan. Kami membuat sendiri dengan konsep urip iku urup dan kami juga kemudian mempergunakan sendiri. Kita bisa jadi holistic consultant untuk produk kami gitu kan. Kira-kira begitu, mudah-mudahan terjawab. Oke. Berarti memang menekankan kepada kembali lagi nggak ada ekspektasi untuk saya ingin mengubah daerah saya menjadi zero waste sampai tahun sekian gitu ya Pak. Pasti bukan apa sih yang sangat saklek gitu lah ya bahasanya. Mengusulkan, memberi ide iya. Tetapi kembali kan kita tidak bisa mengendalikan orang lain. Tapi ketika dimulai dengan diri kita, terus orang akan melihat itu jadi apa ya? Jadi kayak semacam branding kan akhirnya. Kalau mau eco green produk ya Rumijo. Bahkan di tempat kami pun kemarin ada tamu kan, ada tamu kemudian Bu Lurah sama warganya gitu datang. Nah Bu Lurah ini punya saudara tetangga kami, teleponan. Ini lagi ngisi namanya nih Mas Jos dan segala macam. Terus kata Bu Lurah nih, "Yai, kata saudaraku itu orangnya unik dan antik tapi menjaga alam." Itu branding yang mereka dapatkan. Sehingga dalam waktu ya ini di luar kami nggak berekspektasi apapun pada waktu itu. Tapi kayak misalnya di daerah Kasongan pada waktu itu, yang kami tinggalnya sekitar hampir 1 kilometer dari Kasongan. Itu ketika orang kemudian bertanya tentang kami, orang menjadi tahu, Mas Jos sing londo-londo kae. Bahkan kami dikenal mempekerjakan bule, tukang sapunya bule. Ya karena mereka seneng, they never have bamboo trees. They never have dried bamboo leaves lying on the ground gitu. Jadi ketika sapu dong, itu mereka sangat bangga. Aku kayak kita lah, aku nyapu daun maple. Kan same thing gitu kan. Aku bahkan di foto dan video, ini aku lagi nyapu daun bambu. Terus, bahkan mereka kayak misalnya makan di meja makan, 2 kilonya bambu gitu tuh, kadang mereka video call gitu kan. Look behind me. Bamboo trees dan segala macam itu jadi satu discovery tersendiri ya. Dan tadi kalau nyambung yang di masyarakat tadi memang kemudian masyarakat merasakan dampak ekonominya. Artinya wisatawan senang datang. Karena memang kita ciptakan sebuah wisata itu bukan untuk menciptakan tempat wisata, makanya kita tidak membangun apapun. Tapi apa yang kita jual dalam tanda kutip adalah kegiatan masyarakat lokal. Tiffany kalau misalnya traveling dan teman-teman yang ada di rumah, kalau misalnya traveling di rumah, kali di hotel di mana gitu ya. Kalau yang lagi nonton podcast ini, kalau Anda traveling, yang pertama, tips pertama, carilah traditional market. Itu yang dicari pertama. Di situ ada local discovery. Anda sampai ke Bajo misalnya, saya tuh ke pasar tradisional. Di sana ternyata masih ada barter loh. Yang mungkin 20 tahun, 30 tahun lalu di sini, tapi mereka masih lakukan. Dan apa yang local people konsumsi, apa yang mereka makan tuh ada di situ. Dan kita bisa ngomong bahasa lokal di situ ngedengernya, bahasa pasar lah istilahnya. Karena keunikan dari wisata adalah orang-orangnya. Masyarakatnya, karena masyarakat itu membawa satu culture, satu kehidupan sosial yang kita nggak dapat. Kalau kita hanya ke landmark, misalnya kita ke Stadion Barca, misalnya di Barcelona, foto gitu, ya kalah bagus sama yang sudah ada di Google, keterangannya sudah ada. Tapi bagaimana ketika di Barca Anda ketemu sama misalnya Alejandro atau Pedro gitu ya, hey come, I'm Pedro, I work here, I work as a lighting controller. Come to my office, coba bayangin, Tiffany diajak ke office-nya Pedro, terus mainan lighting, ini loh kalau lagi game tuh ini lightingnya klak-klak, Tiffany you wanna try? Wow itu Tiffany, wow my god it's amazing. Yang kamu pulang kamu ceritain pertama pasti ketemu Pedro, bukan Stadion Barsanya. Nah itu salah satu yang discovery sehingga kita bisa menjadi
traveler yang bertanggung jawab. Karena salah satunya memang kita kan ada edukasi tentang responsible atau sustainable tourism, yaitu sosial, budaya, lingkungan, dampaknya ekonomi. Secara sosial apa? Ya bagaimana kita menghargai sosial di situ, tidak mencerabut, tidak sok tahu gitu, yang kemudian enggak gitu, kalau makan itu tuh kayak gini nih, harusnya kayak ini pakai sumpit segala, nggak bisa gitu. Justru you have to immerse to the locals gitu kan. Dan volunteer yourself, itu salah satunya. Kamu bisa volunteer, menawarkan, Bapak saya akan stay di sini selama 3 hari. Apa yang bisa saya bantu? Saya ingin belajar dari masyarakat setempat. Nah itu salah satu yang bisa dilakukan. Oke? Ya, mungkin ini juga tadi menjadi penekanan adalah lagi-lagi ya soal value, soal budaya, soal yang nggak terlihat itu yang sebenarnya Intangible. yang sebenarnya perlu ditularkan, dan itu justru yang menjadi important things-nya. Kita percuma misalnya punya tugu kebersihan tapi tidak ada budaya membersihkan, ya buat apa gitu ya Pak. Nah, mungkin ngomongin lagi dari soal peran Rumijo tadi udah. Nah, kan Pak Jos ini juga sebagai salah satu leader di Jiwo Bakulan. Apakah ini juga yang berusaha dibawa juga lewat Jiwo Bakulan? Soal value ini, soal budaya-budaya ini, apakah juga berusaha Pak Jos bawakan? Dan sebenarnya boleh deh Pak ceritakan itu. Iya, mau jawabannya yang mantap atau biasa? Kalau biasa yes, kalau mantap yang Jos. Yes, ketes. Hell yes, gitu. Akan saya bawa ini ke dalam nanti pada perilaku ekonomi sirkular juga. Karena breakdown dari ekonomi sirkular itu ada di dalamnya, ada wellness tourism. Ada praktik ekonomi yang sirkulatif, banyak sebetulnya, sampai kepada circular lifestyle, kembali ke yang paling kecil gitu ya. Sehingga ini memang akan kita bawa ke sana, dan happy to announce bahwa kita akan bekerja sama dengan PSPD ke depan untuk membuat pasar komunitas ekonomi sirkular perdana mungkin di DIY kerjasama dengan Jiwo Bakulan. Stay tune ya. Jiwo Bakulan adalah desa planner kami. Oke. Nah itu kira-kira yang dikerjakan apa saja Pak? Dan bagaimana mungkin menerapkannya gitu dari praktik-praktik yang ramah lingkungan melalui Jiwo Bakulan itu? Pertama, kita sekarang mencoba untuk kurasi atau belajar bersama tentang green packaging. Paling tidak kalau kamu belum bisa, packagingnya belum bisa dirubah, paling tidak elemen plastik dikurangi. One step at a time ya. Sama di Jiwo Bakulan nanti ketika kita bikin pasar komunitas ekonomi sirkular dengan PSPD dan pemerintah desa, kita mencoba untuk konsisten bahwa semua tenant itu kita bikin kesepakatan. Apakah kita nanti akan sama sekali tidak memberikan tas belanja supaya orang bawa tas belanja sendiri, atau kita bisa sirkulasi memakai tas plastik kresek bekas. Ya, kita sirkulasi tapi dengan pesan juga. Artinya kita tidak memberi yang baru. Tapi dengan pesan bahwa pakai ulang ya. Ini kami, dan itu nanti perannya misalnya kayak ada master of ceremony itu selalu menyampaikan. Ini tujuan, ditulis dulu ketika mau datang rules-nya, do's and the don'ts. Itu harus jelas dulu. Kalau mereka lupa misalnya, wah aku nggak bawa tas sendiri. Next week ya kita ada lagi. Sekarang kalau mau makan di sini. Atau misalnya ada yang perlu dibawa, kita kasih ide gitu loh. Ada ide solusi. Bawa motor nggak? Bawa, taruh di bawah jok deh, kali bisa gitu. Misalnya kayak gitu. Jadi ya itu hal kecil tapi harus dimulai untuk membawa ini ke depan. Ya kalau tidak kita ngalah lagi tidak akan dimulai. Hal kecil itulah yang akan kita mulai untuk membicarakan hal yang lebih besar gitu. Tapi ini harus dilaksanakan. Salah satunya seperti itu. Green packaging terus kita kampanyekan. Oke, berarti memang penekanannya bahwa di sini tuh para pemilik usaha juga bisa kok berperan gitu ya Pak. Kita nggak semata-mata bahwa manut yang beli aja lah gitu. Tapi di sini yang ngelit adalah bahkan pemilik usahanya sendiri gitu ya, untuk juga menerapkan praktik-praktik yang ramah lingkungan gitu. Jadi menarik banget. Tadi dari pembicaraan aja kita udah belajar dari bagaimana mengajak lingkungan sekitar. Terus habis itu kita udah ngomong juga bahwa memberdayakan masyarakat itu mungkin aja selama kita memang yang kita berikan adalah value gitu. Kita bukan menjadi polis yang berusaha untuk menunjuk siapa salah siapa benar gitu ya Pak ya. Tapi yang penting kita kasih contoh, kita beri pemahaman, kita kasih rasa kebersamaan gitu, keterikatan bahwa all of this belong to us gitu. Jadi kita harus sama-sama jaganya gitu. Nah, jadi menarik banget. Dan ini juga bisa jadi contoh juga mungkin buat para pelaku usaha gitu yang mendengar bahwa kita juga bisa kok menjadi aktor yang berperan untuk transisi gitu dari yang tadinya perilaku linear yang sangat terbiasa dengan sekali pakai, tapi juga transisi ke gaya hidup yang lebih ramah lingkungan. Jadi it's a lot of message here, and semoga sampai juga ke para pendengar gitu. Iya.
Dan kita juga sekarang menjadi konsultan green packaging loh. Oh. Pesan sponsor lagi. Ini lama-lama kayak pesan di bawahnya nambah nih. Running text-nya nambah gitu. Enggak, artinya di konsorsium perekonomian sirkular Indonesia itu kami juga happy untuk bisa berbagi sama-sama supaya sama-sama kita mengajak untuk melakukan tindakan ekonomi yang sirkulatif gitu. Oke, sip, menarik banget. Jadi ini mungkin juga buat teman-teman yang tertarik, feel free untuk ngobrol dengan Pak Jos ya, berbagi kalau misalnya teman-teman ada yang tertarik nih untuk memulai inisiasinya sendiri dan pengen tahu kira-kira gimana sih caranya kita bisa mulai dari mana. Nah ini bisa berbagi dengan Pak Jos gitu. Oke, Pak Jos tadi kita udah ngomong banyak banget gitu dari mulai dari kenapa menerapkan gaya hidup yang seperti ini. Yeah. Terus udah ngomong juga soal bagaimana membawanya ke keluarga. Kemudian sampai bawa lagi ke masyarakat, sampai bawa lagi ke teman-teman para pemilik usaha. Itu kan udah kayak sangat luas sekali dan saya yakin juga dari obrolan yang mungkin nggak panjang ini tapi banyak banget yang bisa didapatkan gitu ya. Hopefully apalagi value-nya menurut saya ini secara value there are a lot of to unpack gitu ya. Menurut saya perlu digali dan mungkin dicerna oleh teman-teman di rumah. Nah, mungkin sebagai closing statement dari Pak Jos sendiri, pesan apa yang bisa disampaikan kepada teman-teman mendengar? Mungkin menyesuaikan dengan podcast kita, namanya kan starting point nih. Jadi kayak kenapa orang itu harus memulai, terus kenapa kita, dan kenapa sekarang? Nah silakan Pak Jos. Iya. Wah ini empat mata, ayo dengerin. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Kalau Anda tergerak dengan podcast ini, maka Anda mulai bergeraklah untuk menggerakkan. Menggerakkan siapa? Diri sendiri dulu. Itu ya, pesan kita adalah diri sendiri dulu. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu satu yang powerful sebetulnya. Kan banyak kita merasa bahwa aku merasa tergerak nih, tapi aku gak bergerak. Apalagi menggerakkan. Tapi kita rubah sekarang, tergerak, bergerak, menggerakkan. Karena esensi dari semua yang bisa kita lakukan, value itu akan bisa berwujud apabila kita melakukan itu. Value itu menggerakkan kita, aku tergerak nih sama kalimat itu. Nah terus gimana? Tapi berhenti di situ, cuma tergerak doang. Tidak bergerak, bahkan tidak menggerakkan diri sendiri. Sehingga susah. Kalau Anda belum menggerakkan diri sendiri, Anda susah untuk menggerakkan orang lain. Karena tadi kembali ke do, share, inspire. Kamu gak akan bisa inspire kalau cuma share tanpa do. Ketika misalnya Tiffany share sesuatu nih. Misalnya Mbak Ima kemudian, Tiffany, bagus banget tuh, gimana tuh? Gak tahu, gue cuma share. Ya. Tapi kalau Tiffany itu gimana? Sini, yuk kita sharing yuk. Dia akan terinspire. Jadi ada tindak lanjut. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Itu kira-kira yang closing yang bisa saya kasih ke teman-teman. Dan kalau misalnya podcast ini menjadi satu menyentuh untuk Anda tergerak, ya bergerak. Jangan berhenti di situ. Untuk menggerakkan siapa? Kembali lagi ke diri sendiri. Oke, Pak Jos, tadi kita udah ngomongin titik mulai sampai caranya. Terus sekarang saya penasaran, what will you do next sih Pak? Kayak apa yang pengen Pak Jos setelah ini lakukan? Ada mungkin target atau mungkin goal lain yang Pak Jos punya mungkin lewat Room Hijau? Good question. Sebetulnya ini yang sedang kita sedikit usulkan untuk misalnya di DIY ini atau siapapun yang mendengar pengen grab this opportunity, kontak saja, lakukan. Karena ini memang satu hal yang tidak masih kurang populer ya. Saya kepengen DIY ini punya tempat untuk research and development, green packaging, research and development. Karena itu salah satu alternatif untuk mendukung perlakuan ekonomi sirkular. Research and development, green packaging. Serat alam kita semuanya bisa kita manfaatkan, bahkan dari limbah-limbah serat alam, kayak kulit pisang misalnya, itu bisa jadi bioplastik juga kulit pisang, bisa jadi recycled paper. Itu bisa, itu yang aku masih punya harapan untuk bisa ada yang menangkap ini sebagai satu hal baik yang bisa dilakukan ke depan. Karena kalau kita mau bicara teman-teman UKM, mereka mesti nanya, gimana aku mau beralih ke situ? Misalnya orang jualan bubuk jamu, nah wadahnya pakai apa? Sebetulnya masih bisa. Saat ini pun kami sedang diminta untuk mendesain green packaging untuk beberapa pengusaha kopi di Temanggung. Kita sedang mendesainkan itu. Nanti kalau sudah jadi
itu akan menjadi satu alternatif kita untuk kita bisa menjalankan secara lebih sirkulatif. Oke, dan ini mungkin pesan juga buat para pelaku usaha di Jogja, karena maksudnya pelaku usaha di Jogja juga nggak ada habisnya ya Pak, ada sangat banyak, dan ini mungkin jadi opportunity juga buat para pelaku usaha bahwa ada kok gerakan yang memang ingin gitu menuju ke sana, dan nanti kalau tertarik sudah tahu orangnya kemana dan segera kontak Pak Jos ya gitu. Oke teman-teman, mungkin kita udah ngomong sangat banyak dan sebenarnya masih banyak lagi sih yang bisa digali, cuman hopefully kita bisa gali itu di kesempatan lain. Ya. Terima kasih sudah mendengarkan. Saya Tiffany Tiara. Saya Josh Handani, temannya Tiffany. Terima kasih banyak atas atensinya. Tergerak, bergerak, menggerakkan. Yap. Jadi jangan lupa itu dicatat. That's the underline of the whole conversation. Dan sampai jumpa di episode selanjutnya. Sampai jumpa. Tek. Ayo.